teman-teman, mari kita bahas teori atom. Teori atom yang akan kita bahas kali ini yaitu ada John Dalton, J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. Yang pertama yaitu ada John Dalton. Teori atom Dalton juga dikenal sebagai teori atom yang dikemukakan oleh ilmu John Dalton pada akhir abad ke-18. Teori ini merupakan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia dan merupakan dasar bagi pemahaman tentang struktur dan sifat materi. Poin-poin utama dari teori ini yaitu atom sebagai partikel dasar, atom adalah tidak dapat diubah, atom dari unsur yang sama serupa, atom dan rasio berat, reaksi kimia sebagai pertukaran atom. Yang kedua yaitu J. Thomson. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola bilar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori ini bisa disebut dengan sebutan teori kismis karena muatan negatifnya atau elektron kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif yaitu roti. Secara garis besar teori atom J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Isi dari teori ini yaitu atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Yang ketiga yaitu Ernest Rutherford. Rutherford mencetuskan teorinya setelah melakukan percobaan Geiger-Marsden yang menghasilkan penemuan yang bertolak belakang dengan teori atom J. Thomson. Dari percobaan tersebut, dia menyatakan bahwa teori atom Rutherford adalah model di mana setiap muatan positif pada atom akan terkonsentrasi di ruang ternama nukleus atau inti atom dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang melintasinya sehingga menambahkan besar volume atom. Isi utama dari teori ini yaitu sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom berpusat pada inti. Elektron beredar mengelilingi inti. Jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron sehingga atom bersifat netral. Selanjutnya ada Niels Bohr. Teori atom Bohr pada prinsipnya menggabungkan teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford. Bohr menyebutkan apabila elektron dari orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika elektron tersebut memancarkan suatu kuantum energi, maka elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Inti dari teori ini yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan gerakan yang stasioner. Sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. Elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi. Yang terakhir yaitu Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori atau mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga disebut dengan mekanika gelombang atau yang dikenal juga sebagai mekanika kuantum. Beliau juga mengatakan mengenai kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti dan yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruangan yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan pada elektron. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.